بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat Sayyidul Ayyam Al-Mubarak, pada saat ini adalah Jumat yang terakhir di bulan suci yang mulia, bulan Mubarak. Gelisah sudah tamu agung kita ingin berpisah dengan kita, meninggalkan kita. Gelisah tamu agung Ramadan yang mulia ini ingin meninggalkan kita, berpisah dengan kita. Bagaimana qiyam kita saat kita bersamanya? Bagaimana tilawah Quran kita saat kita bersamanya? Bagaimana siam kita saat kita bersamanya? Gelisah sudah Ramadan, tamu agung ingin meninggalkan kita. Masihkah enggan kita mengoptimalkan sisa-sisa waktu bersama dengan tamu agung kita untuk meraih yang kita harapkan, target-target kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelisah sudah Ramadan, tamu agung kita ingin berpisah. Masih kita memanjakan badan kita, menuruti hawa nafsu kita. Apakah kita yakin bahwa kita akan bersamanya lagi, datang kembali pada kita, menemui kita di tahun yang datang? Jamaah Jumat yang rahmatullah, semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Dan kita selalu berharap segala apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita untuk kita mengisi hari-hari setelah lepas Ramadan ini. Dan selalu kita berdoa, semoga
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai, membersamai tamu agung mulia Ramadan di tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Inna lillah fi dahrikum nafahat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nafahat, hembusan anugerah, hadiah di setiap zaman-zaman kita. Di antaranya adalah Ramadan yang agung ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita untuk tafarruq ibadah, memperbanyak ibadah, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan aktivitas-aktivitas dunia lainnya. Seakan kita dipaksa, seperti halnya kita ibadah tawaf dalam keramaian, walaupun kita tidak mengeluarkan tenaga, memaksakan tenaga untuk keluar, kita sudah terhanyut, terbawa dalam ibadah tawaf itu. Demikian juga Ramadan ini, kita dikondisikan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyid Qutb rahimahullah pernah berkata, berbahagialah, beruntunglah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Karena setiap yang hidup sudah pasti akan kembali kepada Tuhannya setelah kematiannya. Kita diingatkan kembali di bulan Ramadan ini bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan-bulan lain kita tidak cukup diingatkan dengan lantunan azan setiap waktu, dari mulai azan subuh diingatkan Allahu Akbar, ada Allah yang maha besar yang harus kita utamakan dari yang lainnya. Setelah itu kita pergi keluar rumah, bergelut dengan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah. Tapi Allah sayang kepada kita, diingatkan kembali azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan utama adalah menjadi hamba Allah. Setiap aktivitas kita, baik itu aktivitas dunia, hendaknya kita niatkan menjadi amal akhirat. Berapa banyak amalan yang zahirnya adalah amalan akhirat, tapi ketika niatnya tidak dibarengi dengan niat untuk taatan pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah atau amalan yang zahirnya ibadah itu akan sia-sia. Tapi sebaliknya, aktivitas dunia, aktivitas yang zahirnya adalah bukan ibadah, tapi ketika diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadi amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimatikan di akhir penghujung kehidupan kita husnul khotimah, ditetapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kita juga diingatkan kita agar kembali kepada pedoman utama kita, manhaj hidup kita, yaitu Al-Quran. Syiar Ramadan adalah syahrul Quran. Ar-Ramadan adalah syahrul Quran, di mana kita dituntut, dimotivasi untuk selalu banyak berinteraksi dengan Al-Quran setiap detik-detik kita. Berlomba-lomba memperbanyak hatamannya, tadarus Al-Quran. Ingat kembali bahwa manhaj hidup kita yang utama adalah Al-Quran,
bahwa kemenangan kejayaan kita jika kita kembali mengamalkan isi Al-Quran. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya, dan Rasulnya melarang para sahabatnya menulis pada saat masih masa turunnya Al-Quran. Rasulullah melarang para sahabatnya menulis selain Al-Quran. Hikmahnya adalah agar para sahabat lebih konsentrasi, fokus mengutamakan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan sekaligus dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Ramadan juga ma'rufnya, masyhurnya adalah mulai diturunkan pertama kali Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan, di bulan suci Ramadan. Mulai dari tanggal itu selama kurang lebih 22 tahun Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi atau menjawab problematika kehidupan, untuk menuntun langsung pada masa-masa kehidupan Rasulullah SAW. Maka bulan Ramadan ini momen yang sangat baik sekali. Kita kembali menghadirkan pesan Ramadan bahwa kita hanya akan jaya dengan pedoman Al-Quran, pedoman hayat. Jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran adalah cahaya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Akan tetapi kita jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya. Kemudian juga dalam ayat lain, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Aku turunkan kepadamu Al-Quran, cahaya. Al-Quran adalah cahaya penerang hidup kita, pedoman hidup kita. Rasulullah SAW juga adalah cahaya. Rasulullah SAW adalah cahaya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dalam surat Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallah, telah turun, telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nurun. Yang ditafsirkan nur di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabi kita, Nabi Nur, yang menurunkan kalamnya Al-Quran nur. Allah adalah nur ala nur. Allahu nurus samawati wal ard. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Maka agama kita adalah agama cahaya yang menerangi umatnya. Dan Al-Quran khusus buat umat Nabi Muhammad SAW
Maka ketika Rasulullah SAW, para sahabatnya menguasai Al-Quran, menerangi 2/3 dunia. Menguasai Al-Quran, maka menguasai 2/3 dunia dengan cahaya Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka menjadi umat yang terbaik karena diterangi oleh cahaya Al-Quran, dibimbing oleh cahaya Rasulullah SAW. Maka penting kita mempunyai lembaga yang konsentrasi mengupas kembali Quran dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sains. Kita kupas kembali, menciptakan litbang untuk kembali kita memunculkan kembali Ibnu Sina, waris para ulama-ulama dulu. Dengan tamasuk bil Quran. Maka ketika Syekh Jamaluddin Afghani ditanya, mengapa umat Islam sekarang itu nampak mundur, terbelakang? Beliau menjawab, karena umat Islam padahal punya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman utamanya itu banyakan sekarang dihadiahkan kepada orang mati. Padahal Al-Quran itu adalah untuk orang hidup. Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Quran ini, meninggikan, menjayakan Al-Quran, dengan Al-Quran semua kaum, dan juga merendahkan, menghancurkan, membinasakan dengan lantaran Al-Quran. Bisabab Al-Quran, bihada, bi di sini adalah bisababiyah. Siapa yang tamasuk, kita bisa kembali mengupas Al-Quran, bisa mengamalkannya, maka insya Allah kita akan kembali mendapatkan kejayaan, meraih kejayaan-kejayaan yang pernah tercatat dalam buku-buku sejarah. Banyak sekolah lembaga, sekolah berbasis Al-Quran, sekolah tahfidz Al-Quran. Lembaga sekolah umat Islam tidak perlu dikasih label seperti itu, tapi menjadi kurikulum wajib mengajarkan isi-isi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Itu menjadi sebuah kewajiban, suatu kebutuhan kita semuanya. Maka hendaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran dimulai dari membaguskan bacaannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Nafi', salah satu qari, Imam qari riwayat qiraat sab'ah. Beliau kalau fisiknya enggak good looking. Mungkin kalau melamar wanita bisa ditolak. Hitam, kurus, ya. Kemudian beliau itu keutamaannya adalah membaca 70 kali Al-Quran di hadapan 70 sahabat. Riwayat Imam Nafi' ini Warash, ya. Nafi
banyak dibaca oleh saudara-saudara kita di Maroko antaranya. Suatu ketika bermimpi mulutnya diludahi oleh Rasulullah SAW. Maka sejak bangun tidur hari itu, orang yang belajar atau mendengar atau dekat dengan Imam Nafi ketika berbicara, tercium dari mulutnya bau yang sangat harum. Itu adalah lantaran barokah Al-Quran dari banyak membacanya. Hadisnya ma'ruf, masalul mu'min alladzina yatlul Quran. Orang mukmin yang baca Al-Quran, dia akan wangi. Berbeda dengan orang munafik yang baca Al-Quran, yang hanya sampai kerongkongannya saja. Maka pentingnya kita meningkatkan bacaan Al-Quran, makhrajnya, tajwidnya dengan baik, kemudian menghafalkannya dengan mutqin, kemudian mengamalkannya bagaimana para sahabat menjadi zaman yang terbaik ketika mereka mengatakan, kami tidak akan pernah menambah belajar ayat Al-Quran dari 10 ayat yang kami pelajari sebelum kami bisa mengamalkannya. Semoga banyak lembaga-lembaga khususnya yang takhusus Al-Quran bisa mengeluarkan kembali ulama-ulama Al-Quran. Bukan ulama-ulama sebagai dai penceramah saja, tapi ulama-ulama sains yang berbasis Al-Quran. Karena Al-Quran adalah jami', menghimpun semua makrifah pengetahuan, baik pengetahuan dunia maupun akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan akhiri dengan perkataan Syekhul Azhar, Syekh Syautut. Beliau pernah mengatakan, inna as'ada waqtil insan fi hayatihi huwa ma ya'ishu fihi ma'al Qur'an. Sesungguhnya waktu yang sangat paling bahagia dalam kehidupan manusia adalah saat dia hidup bersama Al-Quran. Biruhihi, dengan ruhnya. Karena yang bisa menghidupkan makhluk hidup adalah ruh. Al-Quran adalah ruh, nyawa. Wa amalihi, hidup dengan amalnya, diamalkan Al-Quran itu. Wa tijahihi, dan arahan-arahan pikiran orientasinya itu adalah Al-Quran. Hidupnya bersama Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Wa dzalika an tariqi tatbiqi mabadi'ihi wa musulihi wa qiyamihi, yaitu dengan cara mengaplikasikan, menerapkan dalam dasar-dasar Al-Quran, dasar-dasar pokok ajarannya, contoh-contoh kehidupan yang digambarkan dalam Al-Quran, dan nilai-nilai luhur dari Al-Quran ditatbikan, diterapkan dalam kehidupan dirinya sendiri. Berusaha setiap apa yang telah dipelajari bisa diamalkan. Kemudian juga bagaimana dia berusaha agar keluarganya juga bisa mengamalkannya. Wa muhawalatuhu jahidan, dan juga caranya adalah, kata Syekh Saltut, berusaha dengan sungguh-sungguh, jahidan, ayutabiqaha kadzalik ala mujtama'atihi alladhi ya'ishu fihi. Dan dia enggak cuma cukup dari berhenti dalam dirinya sendiri, kemudian keluarganya,
tapi juga berusaha sekuat tenaga mendakwahkan isi Al-Quran itu, mengajarkan Al-Quran itu dalam masyarakat, di tengah masyarakat, di tempat dia hidup. Karena ahli Quran adalah nur, cahaya yang menerangi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli Al-Quran yang selalu menjadi sahabat Quran sampai akhir hayat kita. Kita menghidupkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Kita kembali nanti setelah Ramadan banyak lagi mempelajari isi Al-Quran, mempelajari untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan mendakwahkannya untuk masyarakat kita, sehingga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala siyam. Allahumma inna ala al-qiyam. Allahumma inna ala tilawatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma syafi'na bil Qur'an. Allahumma syafi'na bis siyam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ihfadhum min kulli su'in wa makruh. Allahumma ansurhum ala a'daika a'da'id din. Allahumma 'alaika bil yahud wan nasara man syayya'ahum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqimus shalah.